Halo guys, balik lagi dengan Catherine di sini. Jadi tahun lalu Catherine ada ngomongin soal 2014 favorit, dan kali ini Catherine balik lagi buat 2015 favorit. Kita mulai aja langsung ya, karena ini bakalan jadi video yang sangat panjang kayak tahun lalu. Jadi Catherine bakalan singkat, padat, jelas. Amin. Moga-moga aja bisa. Biasanya Catherine paling nggak jago kalau soal-soal yang singkat-singkat kayak gitu, karena kebanyakan terlalu cerewet. Tahun ini Catherine bakalan mulai dengan skincare, karena Catherine agak-agak rajin. Agak ya dicatat, karena Catherine nggak sepenuhnya rajin juga. Jadi Catherine mulai rajin yang namanya skincare. So yang bantu Catherine kali ini yang bener-bener bantu kulitnya Catherine, karena udah mulai kelihatan keriput-keriputnya, karena udah mulai menginjakkan. Kenapa banyak kata karena mulainya? Oh hi Miu, do you wanna say hi? Hi. Hai. Oh salah, tangannya yang ini. Hai. Hai. Balik. Untuk skincare-nya Catherine ada 3 yang benar-benar bantu dan lumayan Catherine pakai. Jadi yang pertama yang Catherine benar-benar mau benerin muka itu dan bantu banget, SK2. Nggak beli tapi ini yang facial treatment essence. Jadi kalau misalnya ini habis, masih ada 1 botol lagi yang dapat gratis juga. Setelah itu habis, nggak tahu. Lihat dulu dompetnya isinya apa. Menurut Cynthia, kan ini yang namanya investasi untuk kulit wanita. Jadi mulai nabungnya dari sekarang aja gitu ya. Nah ini yang pertama yang FTI, ini bantu banget. Jadi cuma ditaruh di kapas ditepuk-tepuk di muka dan untuk moisturizer creamnya Catherine bener-bener pakai ini dan lumayan cocok. Itu yang Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. Pokoknya ini yang untuk dry skin. Jadi ada 2, satu yang dry skin, satu yang oily. Nah Catherine pakainya dry skin dan cukup cocok karena sifatnya agak-agak ringan-ringan gitu. Kalau tonernya Catherine nggak cocok karena agak perih. Kalau moisturizer creamnya cucu. Nah yang terakhir, kalau yang Catherine lagi bener-bener malas-malasnya, sipus lagi buku di sana. Kalau Catherine bener-bener malas dan udah pengen bubuk gitu ya, jadi Catherine pakainya yang SK2 yang sifatnya spray. Harusnya ini FTI tapi modelnya spray, jadi dikasih ada 2, midday sama yang night day kalau nggak salah midnight. Oh pokoknya ini Miracle Essence. Sifatnya sebenarnya sama persis sama FTI, tapi bisa digunakan untuk dimanapun. Jadi ini ditaruh di sebelah ranjangnya Catherine, kalau lagi malas cuma tinggal semprot. Dan untuk base makeup, kali ini gue jadiin satu sama yang namanya concealer. So tangannya udah bawa banyak banget kayak gini. Yang pertama aku akan mulai dari yang paling Catherine suka, Maybelline Fit Me. Karena Catherine berusaha nemuin yang penggantinya Lucent, karena yang tahun lalu kan Catherine favoritnya yang Lucent dari L'Oreal, dan itu sudah out of stock, pokoknya nggak dipakai lagi. Jadinya Catherine pakai nyari yang mirip-mirip, dan ini kemungkinan besar mirip, harusnya sih teksturnya harusnya cukup mirip, bahkan ini lebih dewy, tapi ini nggak ada pumpnya, jadi harus dikocok dan dituang. Kadang-kadang ada salah ya, nggak belepotan gitu deh, itu yang nggak enak. Jadi masih belum nemuin foundation yang bagus dan ada pumpnya. Yang kedua juga tetap nggak ada pumpnya, tapi ini yang Neutrogena Healthy Skin Liquid Makeup. Ini harusnya bagus banget buat yang namanya dry skin. Jadi kalau kalian dry skin kayak Catherine, ini bagus banget. Meskipun hasilnya di Catherine agak sedikit orange, atau bisa dibilang geser sedikit merepet ke pink mungkin, jadi nggak yellow. Jadi Catherine suka yang agak sedikit ada yellow tone-nya, tapi yang ini agak kurang yellow. Tapi Catherine benar-benar suka sama teksturnya. Cocok. Pardon. Untuk concealernya Catherine lagi suka-sukanya sama yang 2 ini, dan suka banget kalau buat digabungin, karena satu untuk highlighter atau brightening, satunya untuk korektor, untuk yang hitam-hitam dari Catherine dan yang whatever, pokoknya butuh more coverage gitu ya. Yang satu itu Maybelline It's Rewind. Ya ini rasanya favoritnya orang-orang sih. Memang bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian apply waktu pertamanya pasti kerasa agak sedikit lebih thick, tebal. Ouch.
Tapi begitu di blend ternyata hasilnya cukup oke. Walaupun Catherine yang sifatnya dry, Catherine takut banget kalau misalnya sifatnya thick nantinya jadi susah di blend. Nah yang ini masih oke. Ini kayak grab ya, maaf ya. Nah yang kedua itu yang Fit Me. Ini lebih gampang untuk di blend, jadi di blend pakai tangan aja oke. Dan Catherine ini punya yang paling terang harusnya. Ini yang nomor 10 light. Yang tadi itu warnanya fair. Ini juga Catherine punya yang light, tapi belum Catherine buka. Jadi mungkin bisa digunain untuk penggantinya Fit Me ini kalau habis. Jadi belum tahu deh. Ini yang light dan ini oke buat under eye. Buat ini yang hyperpigmentation, model-model ada flag-flagnya, karena Catherine benar-benar ada flag banyak. Keturunan, gimana lagi? Mobilitas, bukan. Nah, untuk cushion, Catherine benar-benar pengen share ini karena sebenarnya tahun lalu Catherine udah masukin ini di 2014 best makeupnya dari Catherine. Tapi karena ini benar-benar memang favorit Catherine all the time, jadi Catherine bakal masukin lagi. Beta packaging, yang satu belum ada isinya bahkan, jadi belum diisi. Masih kosong karena Catherine lagi have-fun-nya menggunakan packaging yang modelnya plain no more. Ini yang lupa X-Fashion apa gitu, pokoknya dua-dua ini kerjasama sama Fashion digabung sama Beauty, jadinya dua ini. Penasaran buat tahun depan nanti kerjasamanya. Blush on for cheek. Jadi yang pertama Catherine bakalan share nanti high end sih kali ini, soalnya Catherine masih belum nemuin ya. Kalau misalnya sekedar oh ya favorit ada untuk high end, tapi kalau misalnya all time favorite for 2015, salah ya bener 2015 this year itu Catherine belum nemuin. Jadi Catherine baru nemuin yang all time nya karena memang worth it for the price. Itu dua ini. Ini dari Maybelline, itu yang seri Cheeky Glow. Ini benar-benar murah banget dan Catherine dapetin ini cuman under 20.000, under 20.000. Jadi waktu itu lagi ada diskon. Ini Catherine punya yang warna fresh coral sama yang peachy sweet tea. Catherine lebih suka yang fresh coral yang lebih dipakai. Ini yang Catherine pakai sekarang kalau nggak salah. Bener kok. Ini benar-benar all time favorite dan nggak habis-habis karena modelnya yang agak cembung. Tuh. Jadi nggak habis-habis. Ini udah berapa setahun lebih, hampir 2 tahun Catherine pakai juga tetap bagus hasilnya. So itu oke banget. Untuk masih tetap blush onnya yang seri drugstore juga, bahkan ini harusnya kalau di luar lebih murah. Itu yang punyanya Wet n Wild, yang serinya yang lama. Ini udah agak hit pan di sini. Sebenarnya ini dapat dari Feli dan Feli share ke Catherine, malah Catherine yang langsung jatuh cinta. Ini yang illuminating powder. Jadi Catherine fokusnya paling suka yang dua di tengah ini untuk sebagai blush on dan nggak ada glitternya. Yang dua tadi juga nggak ada glitternya sih. Jadi Catherine seneng banget yang terakhir-terakhir nggak terlalu ada highlighter karena Catherine suka pakai highlighter sendiri. If that makes sense. Untuk bronzer, Catherine fokus yang dua ini. Tetap nggak ada high endnya untuk sementara. Jadi Catherine share yang bener-bener Catherine suka dan memang worth the price. Kalau misalnya Catherine nemuin high end yang worth the price, Catherine pasti share. Kayak skincare tadi, nggak bisa nolak gitu. So untuk yang pertama Catherine sukanya yang Tony Moly. Ini untuk all bronzer always. Ini juga dikasih sedikit sih, cuman buat biar najemin tulang-tulangnya. Bagian hidung juga bagus juga, jadi ini natural banget. Kalau misalnya kalian tertarik, ini crystal blusher yang nomor 7. Ini nih, kenapa kok bosnya ngomong sendiri? Nani ngomong sendiri nih buat cari duit, nggak dapet duit juga. Nah, yang kedua itu sukanya yang untuk kalau misalnya Catherine suka yang heavy contour, itu kalian suka yang ini, yang NYX. Itu yang warnanya taupe. Ini yang bener-bener kultur. Catherine udah pernah ngomong ini di video favorite, jadi Catherine nggak bakalan ngomong panjang lebar sih kalau misalnya soal blush and contour. For lips, untuk lip balm, jadi
Buat kalian yang tinggal di Indonesia atau di sekitarnya, lip balm itu butuh banget. Apalagi Catherine benar-benar ngerasain gimana rasanya perih banget, karena Catherine punya kebiasaan yang namanya shoot itu kalau make up. Ini contohnya ya, ini pasti nanti something dipakai di tutorial yang gimana atau untuk video berikutnya. Kalau tutorial berikutnya juga dipakai juga tetap baju ini, karena Catherine shoot itu dalam waktu 1 hari. Jadi kalau Catherine ada waktu, Catherine benar-benar shoot praktisin dalam 1 hari itu Catherine bisa dapat berapa shoot. Untuk make up pun kayak gitu, udah bener-bener dipersiapin sebelumnya. Oh ya, aku mau bikin make up ini, oh hari ini aku nutup, berarti aku bakalan bikin yang ini. Jadi Catherine suka pakai ini kalau ada bunyi kericik-kericik, karena di luar ada agak hujan gitu ya, jadi harap dimaklumi. Ini jam 12:30 malam. Jadi ini yang pertama, Catherine bener-bener suka Lucas Papaw. Ini Catherine dapat dari Claudie. Itu kalau ini yang versi tradisionalnya. Ada juga yang versi, kalau kalian nggak suka sama packagingnya dan kawan-kawan, ini ada yang versi barunya, Papaw Lip Balm. Ini juga punya Australia juga. Ini Catherine dibeliin sama si Greta. Thank you Gre. Catherine nemuin itu dan benar-benar berguna. Dua-duanya Catherine pakai buat kalian. Oh hi, you want to join? Come. Untuk lipstiknya, Catherine lagi suka-sukanya sama yang namanya Collection Star by Frida. Ini rasanya menang deh untuk tahun ini. Jadi kalian kalau lip sebenarnya kan nggak terlalu cerewet. Jadi khusus yang ini Catherine bener-bener suka sih. Jadi menangin yang lainnya, karena Catherine bener-bener ngusahain buat setiap hari itu. Karena Catherine punya koleksi yang cukup banyak untuk lipnya, jadi Catherine kayak ganti-ganti terus gitu. Tapi kalau yang ini menangin hati Catherine untuk selama tahun 2015, walaupun kenalnya baru akhir-akhir ini. Misalnya kalian tanya yang menangin dalam tahun ini tuh merek apa, mungkin tetap Colourpop pemenangnya. Jadi Colourpop bener-bener ngeluarin yang hasilnya macam-macam. Ada matte, ada satin finish, ada cream finish, ada hyper glossy, dan warnanya pun juga nggak kalah. Harganya juga over the price. Kalian wajib nyobain kalau misalnya belum coba. Daripada memang kalau misalnya orang all time favoritnya itu kayak misalnya MAC dan kawan-kawan, tapi Colourpop ini dengan harga yang segitu, dengan kualitas yang oke, dengan warna yang pigmentasinya bagus dan nggak terlalu bikin bibir kering. Karena katanya nggak bohong, lipstick pasti tetap bikin bibir lebih kering daripada yang normal. Yang nggak pakai, bahkan pakai lip balm pun kadang masih terasa agak lebih kering. Jadi nggak bohong, ini tetap ngerasa ada keringnya, jadi harus tetap dirawat sama balik lagi ke lip balm. Yuk, kamu kenapa mandi di situ? Bro. For single eyeshadow, Catherine nggak bohong dan nggak usah cerita lagi, yang namanya Shine Fix Eyes. Ini udah menangin hatinya Catherine dari tahun-tahun kemarin. Jadi Catherine sudah punya beberapa warnanya. Dan rasanya setiap tutorialnya Catherine pasti ada tambahin ini untuk inner corner atau center. Jadi bener-bener ini kalian wajib nyobain untuk yang Shine Fix Eyes-nya dari Ari Tau. Nah, untuk single eyeshadow-nya Catherine lagi suka-sukanya sama yang namanya Catrice, yang seri liquid metal eyeshadow. Tapi ini bener-bener rapuh banget, jatuh hancur. Ini Catherine beli 3, 2-nya bisa dipakai sih, tapi udah ya gitu. Hai baby, Yumi nemenin aku. Mami bubuk di atas di kandang, jadi nggak ada. Bukan nggak nemenin kok. Ya, untuk yang single shadow yang itu. Sekarang kita ke eyeshadow palette. Ini adalah shadow palette yang ada drugstore, ada high end. Jadi kali ini high end ada yang menangin. Untuk yang dari drugstore, yang pertama kita kasih yang bling bling dulu. Ini yang Sisian formula. Sebenarnya sih Catherine lebih prefer yang ini, karena ini lebih natural dan lebih warm. Kalau yang satunya lebih cool warnanya. Tapi ini falloutnya banyak banget. Jadi harus hati-hati kalau misalnya pakai ini. Antara hati-hati pakai tangan aja, jangan pakai kuas, itu bener-bener falloutnya hancur parah. Habis gitu kalau enggak, sebelum base pakai yang eyeshadow dulu. Mungkin kalian bisa ngurangin untuk sistem falloutnya itu.
Terus untuk eyeshadownya, entah kenapa si Doraemon yang menang, karena warna-warna yang ada di Doraemon itu bener-bener yang Catherine suka selama tahun ini. Nih, warna-warna tengah ini itu oke banget. Meskipun tuh warna-warna gelapnya nggak menangin hati Catherine karena nggak terlalu pigmented banget. Tapi kalau warna-warna yang matte, yang warna-warna warm, oke, dan harganya juga nggak terlalu murah. Ini Catherine dapat di K Beauty Lover. Kalau misalnya kalian mau cek barang-barang Korea yang Catherine dapetin, bisa cek. Nah, untuk harganya sebenarnya sih Catherine, kalian bisa nebak sih ini bakalan yang menang apa. Tada! Ini bener-bener menangin all time, all of the year. Tada! Jadi ini row yang bener-bener Catherine pakai 3 ini, meskipun yang ini nggak terlalu pakai ya, karena Catherine nggak terlalu pakai untuk highlight brow bone, itu juga terlalu gelap. Untuk entire eyelid juga nggak terlalu juga, karena biasanya juga langsung di blend. Tapi secara keseluruhan ini worth the price buat apapun. Kalau misalnya apalagi kalian suka glitter-glitter gitu, mungkin Catherine lebih prefer kalian punya Shine Fix Eyes sama punya ini sebagai transition color, itu lebih oke. Maskara. Yang pertama, penjepitnya. Catherine nemuin satu yang benar-benar menangin Shuemura, itu yang punyanya Jill Stewart. Ini bagus banget. Kalau untuk bentuk matanya Catherine, entah bentuk matanya ini kayak gimana, Catherine juga nggak ngerti. Tapi ini oke banget, nggak kejepit yang di bagian ujung. Biasanya sebelah sini sama sebelah sini kejepit gitu kan. Pakai yang ini nggak kejepit dan empuk banget. Yang bisa nekukinnya oke juga. Untuk yang holdnya, Catherine suka maskaranya 2 ini. Ini pun juga kalian harusnya sudah tahu kalau kalian ngikutin. Itu maskaranya Laneige yang jet black sama yang roller lash-nya Benefit. Ini oke, good, high end dua-duanya. Yang satu yang termasuk high end Korea, satu termasuk high. Untuk maskara, Catherine belum nyobain Maybelline yang baru sih soalnya, jadi nggak tahu. Cuman untuk 2015 Catherine makainya yang sukanya yang ini. For eyebrow juga kalian rasanya nggak bakal tanya banyak-banyak lagi deh. Kemungkinan besar karena Maybelline yang menang. Itu apalagi yang ini, Catherine rasanya harus bener-bener ngomongin ini. Ini punyanya Maybelline yang Master Brow. Itu Catherine punya 2. Yang warna coklat tuh yang bener-bener warnanya Catherine. Sama yang warna abu, ini karena salah beli waktu itu, karena bener-bener cepet-cepetan di saat-saat terakhir, karena Maybelline yang seri Master Brow ini bakal discontinue, jadi dijualin semua lebih murah 50%. Catherine langsung ambil 6, tapi 3 abu-abu 3 coklat karena nggak yakin ya di rumah warna apa. Bego banget kan, ternyata Catherine suka pakai yang warna coklat. Tapi Catherine bisa akalin, Catherine pakai yang abu-abu dan pakai brow caranya yang Maybelline yang warna coklat. Nggak kelihatan kan? Jadi masih bisa kepake. Akhirnya finally masih nemu jalan. Jadi ini the best. Kalau Maybelline lihat, please bawain ini kembali ke sini. Kenapa ini diskon ini? Ini brow caranya, karena kalian udah tahu Maybelline udah pasti menang. Catherine juga mau nunjukin yang mulai kalian coba dan ternyata juga cocok. Ini pakai yang warna espresso. Itu yang NYX Mascara Color for Eyebrow. Ini cukup oke kok. Cuman bone-nya kalau misalnya kalian mau lihat, itu lebih ramping dan nggak terlalu kayak masuk bareng. Jadi kayak bener-bener yang ke arah sebaliknya dulu baru dibalikin ke tempat asalnya gitu ya, biar produknya lebih masuk ke alis. Jadi the bestnya tetap si Maybelline, tapi nomor 2-nya NYX buat share ke kalian. Untuk yang kedua sih ada Clio. Ini sebenarnya lebih suka yang versi Kill Brow-nya, yang versi Speedols. Yang versi ini itu kalau misalnya Catherine lagi malas-malasnya jadi nambahin dikit-dikit gitu ya, yang benar-benar natural. Karena kalau misalnya brow caranya sih sebenarnya oke, cuman brushnya itu kayak ngambilnya itu keluarnya terlalu banyak produknya, jadinya kayak gumpal jadinya. Jadi harus benar-benar dirapiin dulu, tapi jadinya messy di sini. Catherine agak males kalau misalnya kayak gitu. Jadi masih tetap menang Maybelline. Agak
nggak fanatik. Mungkin kalian udah sering banget melihat yang namanya bentar, namanya dibaca dulu. Silkisme, bilang aja Silkisme. Ini Catherine punya yang versi purple, yang highlighter yang bener-bener Catherine suka banget pakai untuk yang lower lash line, sama yang warna black. Ini suka banget, yang nggak suka cuma satu, ini harus diorot. Catherine males karena belum beli orotan. Oh my god. Untuk yang berikutnya itu yang BH kosmetik, BS kosmetik. Ya, kenapa Catherine pilih ini untuk yang 2015? Karena kalau yang lain kan kalian udah tahu sendiri, Clio apa segala macam udah bener-bener. Cuma kalau misalnya the blackest black untuk anaknya Catherine itu yang BS kosmetik. File tipnya juga gampang banget. Kalau misalnya lagi tergesa-gesa, Catherine suka pakai ini karena langsung tebal, hasilnya lebih tebal. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalau misalnya suka untuk yang bikin kayak tutorialnya Catherine, pakai aja Clio atau Maybelline Hyper Sharp. Dua itu oke. Untuk dry shampoo, Catherine bakalan kasih yang untuk betis yang bau original. Ini benar-benar bikin rambut Catherine kayak singa. Oke banget, worth the money. Cuman 80.000 kalau beli di sini. Kalau di luar mungkin kalian cuma dapetin ini cuman sekedar 30.000 karena cuma $2, $2,5 gitu ya. Cuman Catherine dapatnya ini di pasar atom, jadi gampang banget, nggak harus online, nggak tambah ongkir. Itu cuma 80.000, nggak perlu nungguin endorse. Nggak perlu nungguin endorse. Murah kok, dan ini worth the money. Bener-bener enak banget. Rambut aku udah kayak singa loh. Itu untuk dry shampoo. Sama untuk parfumnya Victoria's Secret lagi tahun ini yang menang. Sama satunya The Body Shop. Kalian pasti tahu yang warnanya orange, yang Indiana Jones, bukan Indiana itu, Indiana Jasmine lah, lupa. Pokoknya kalian punya satu set karena kereta. Parfumnya ada di mobil soalnya. Ini udah jam 1:30 malam, nggak lucu kalau buka mobil malam-malam bisa dibunuh sama tetangga dikira malam. Nah, ini yang Victoria's Secret, Catherine suka banget yang very sexy. Ini Catherine dapat dari AI Vivifu. Thank you AI. Ya, mama nggak selalu pakai parfum, jadi Catherine yang pakai. Dan ini udah mulai masuk sih di Indonesia. Ini tapi yang frequent mistnya, kalau yang di Indonesia yang masuk harusnya yang Eau de Toilette. Warnanya lumayan bisa menggantikan yang Victoria's Secretnya Catherine yang Seduction, yang akhirnya di akhir tahun 2015 baru kemarin pecah. I broken heart. Sisanya udah tinggal segini. Catherine sayang dan ternyata jatuh. Plus for ngefixin makeupnya semua ini yang pemenangnya. Tada! Memang sih Maybelline sekarang ngeluarin untuk yang makeup setting spray, tapi kan belum masuk. Jadi nggak tahu perbandingannya. Harusnya sih hampir sama karena bentuk spraynya juga hampir sama. Ini bagus banget. Jujur kalian belum nyobain yang Urban Decay, jadi nggak tahu. Tapi ini udah cukup kok. Ini udah benar-benar nahan juga. Kalau misalnya kalian nyari dan makeupnya suka sering melted gitu, mungkin bisa nyobain L'Oreal Infallible Pro Spray Set. So that's it for 2015. Thank you sama 2015 kalian udah bareng-bareng sama Catherine. Jatuh bangun 1.500 subscriber, bener-bener bikin Catherine punya sahabat maya yang bener-bener bikin Catherine gak sendirian di dunia ini, punya kalian 1.500 orang. Catherine bener-bener thank you banget udah ada di samping Catherine, support Catherine. Yang buat yang like juga thank you banget, yang udah subscribe setia dari pertama juga thank you banget. Share video ini ke teman-teman kalian buat supaya teman-teman kita semakin banyak lagi, perkumpulan kita semakin banyak lagi. Komen di bawah kalian ngapain aja, dan untuk 2016 tujuan kalian, misi kalian, pokoknya cita-cita kalian sama 2016 mau ngapain. Untuk Catherine, merit gak ada cowoknya, cariin dulu ya. Jadi untuk Catherine sementara Catherine mau fokus untuk skincare dulu karena udah mulai menganjak tua, jadi udah mulai nyadar tuanya. Ini mau ngapain? Jadi Catherine benar-benar mau fokus untuk skincare. Untuk make up Catherine mungkin punya misi nggak segila 2015 belanjanya.
Dari 2015 benar-benar lebih gila sih belanja make upnya. Tapi masih banyak kan 2014 rasanya. Cuman barangnya datangnya sampainya waktu 2015. So memang sih sekarang kalau buka ulta.com gitu bisa setengah crazy karena itu make up baru ada di mana-mana. Kenapa? Jadi Catherine berusaha menahan diri. Catherine bakalan lebih gimana ya? Lebih pinter-pinter buat milih make up yang memang pingin di-review sama yang enggak, yang pingin share ke kalian sama yang enggak. Kalian juga bisa komen-komen ke foto Instagramnya Catherine, follow jangan lupa. Nanti bisa stok gitu ya. Nanti kalau misalnya Catherine suka juga, Catherine biasanya kalian kalau misalnya tag foto kalian, mungkin holiday kalian sama 2015-2016 selama New Year, mungkin Catherine bisa bantu like, ting ting. Pokoknya Catherine bener-bener welcome. Buat yang baru subscribe juga welcome. Thank you and welcome to 2016. See you later. Bye bye. Bye bye.